Emma Jane Walker lahir pada tanggal 20 Maret 2000 di Knoxville, Tennessee, Amerika Serikat. Dia lahir dari pasangan Mark Walker dan Jill Walker, dan memiliki adik laki-laki yang bernama Evan Walker. Emma dikenal sebagai sosok yang baik, supel, peduli, dan perhatian, sehingga ia disayang oleh banyak orang. Cita-citanya pun sangat mulia, karena Emma ingin membantu sesama dengan menjadi perawat bayi yang prematur. Dalam kesehariannya, Emma menjadi relawan di tempat penampungan hewan liar. Emma bersekolah di Central High School sejak tahun 2014. Tahun pertama sekolah, Emma sudah menjadi seorang cheerleader. Dia adalah satu-satunya murid baru yang diterima saat itu. Selain itu, Emma adalah siswi yang sangat berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Disinilah Emma bertemu dengan William Riley Gould, kakak kelas Emma dan salah satu pemain andalan di tim football sekolah. Emma dan Riley menjadi pasangan favorit di sekolah mereka. Riley dibesarkan oleh ibu, kakek, dan neneknya. Di sekolah, Riley dikenal berprestasi di bidang akademik dan olahraga. Riley juga memiliki sahabat bernama Noah Walton dan Alex McCarthy. Orang tua Emma menyukai Riley karena ia sosok yang baik dan humoris. Emma dan Riley dianggap sebagai pasangan yang sangat sempurna di sekolah. Namun lama-kelamaan hubungan mereka menjadi toksik karena sering putus nyambung. Selain itu, teman-teman Emma dan Riley tidak menyenangi hubungan mereka, karena semenjak pacaran, Emma jadi jarang berbaur dengan temannya. Menurut teman-teman Emma, Riley tidak ingin Emma bergaul dengan siapapun kecuali dia. Riley selalu mengandalkannya dan semakin posesif terhadap Emma. Bahkan dia pernah menunggu di tempat Emma bekerja selama berjam-jam hanya untuk mengawasi pacarnya itu. Walaupun begitu, Emma benar-benar jatuh cinta dan bucin terhadap Riley. Hubungan mereka seringkali putus nyambung dan berujung balikan lagi. Riley juga pernah mengancam ingin bunuh diri jika Emma tidak mau diajak balikan. Mengetahui semua hal itu, orang tua Emma sangat khawatir. Akhirnya, orang tua Emma tidak setuju dengan hubungan mereka yang tidak sehat. Orang tuanya membatasi penggunaan handphonenya agar menjauhkan Riley dari Emma. Namun Riley tidak kehabisan akal. Dia memberikan iPod Touch-nya sehingga dia masih bisa mengirim pesan dengan Emma. Meski dilarang, keduanya sama-sama bucin, dan tetap saja berjalan terus sampai 2 tahun berpacaran. Ketika Riley sudah lulus sekolah, dia berkuliah cukup jauh dari rumah Emma. Orang tua Emma merasa sedikit lega karena Emma terpisah dari Riley. Namun, Emma dan Riley tetap menjalin hubungan jarak jauh, atau LDR. Padahal orang tua Emma memiliki firasat buruk terhadap anaknya. Berangkat dari hal itu, Emma dibatasi oleh orang tuanya, hanya boleh pergi sekolah saja dan tidak boleh kemana-mana lagi. Semenjak itu sudah terlihat perubahan dari Emma. Emma kembali menjadi sosok yang ceria dan bersemangat. Dia bukan lagi gadis yang terus menangis karena ribut dengan pacarnya. Sayangnya hal tersebut tidak berlangsung lama, dan malah semakin parah. Sebelum libur sekolah tahun 2016, Emma melihat unggahan Riley bersama perempuan lain di Snapchat. Emma marah dan mengirim pesan untuk putus dan melarang menghubunginya lagi. Riley yang tidak menerima keputusan Emma itu bahkan melakukan hal-hal berbahaya dan menyakiti dirinya sendiri. Pada tanggal 18 November 2016, sekolah Emma sedang memeriahkan acara pesta kemenangan turnamen football. Karena Emma sudah putus dengan Riley, orang tuanya mengizinkan Emma untuk pergi ke acara tersebut, karena memang tidak ada Riley di sana. Di tengah pesta, Emma menerima pesan ancaman yang isinya adalah, "Aku punya seseorang yang kau cintai. Aku akan menyakitinya. Keluarlah kalau kamu tidak mau melihatnya tersakiti." Emma mengira itu hanyalah SMS iseng atau Riley yang sengaja cari-cari perhatian saja. Namun pesan kedua pun diterima. "Dia berada di tempat sampah di luar rumah tempatmu berada sekarang. Sayang sekali ternyata kau tidak menghargai hidup orang yang kau cintai." Membaca pesan itu, Emma mulai panik. Dia keluar rumah ditemani dengan teman-temannya. Namun betapa terkejutnya ketika dia melihat pria sedang terkapar dan tengkurap di semak-semak depan rumah pesta itu berlangsung. Saat dicek, ternyata itu Riley. Ia bertingkah seperti orang kebingungan
dan seperti orang yang sedang diculik. Emma menyadari tabiat sang mantan yang suka drama dan merasa janggal. Riley terus berakting meyakinkan orang-orang dengan menelepon Noah menceritakan apa yang sedang ia alami dan meminta Noah untuk menjemputnya. Noah juga sebenarnya kurang percaya, tapi Noah tetap datang untuk menjemput Riley. Emma tetap merasa sang mantan sedang drama. Ia memperingatkan Riley untuk tidak mengganggu hidupnya lagi, karena Emma sudah tidak memikirkannya. Keesokan paginya, pukul 10:15, Emma bergegas menjemput ibunya sehabis pulang dari luar kota. Sebelum berangkat, ada yang menggedor pintu rumahnya dengan membabi buta. Emma ketakutan, namun tidak ada pilihan lain. Dia akhirnya mengirim pesan kepada sang mantan, memintanya untuk datang ke rumah karena ada orang yang mencurigakan di rumahnya. Jill yang menunggu kehadiran Emma untuk menjemputnya merasa khawatir. Bergegas ia pulang dan ternyata sampai di rumah, Emma tidak apa-apa. Ibunya itu hanya melihat Emma sedang berbicara di depan rumah bersama Riley. Jill meminta Riley untuk pergi dan curiga, jangan-jangan itu kelakuan Riley untuk mengajak Emma balikan. Ibunya memperingatkan Emma, jika ada apa-apa jangan telepon orang lain, tapi telepon polisi atau orang tua. Hari Minggu pagi tanggal 20 November, Emma bangun dan bersiap-siap pergi untuk bekerja. Dia bekerja sebagai kasir di toko dekat rumahnya. Orang tuanya yang merasa khawatir mengikuti serta memastikan keamanan Emma mulai dari bekerja hingga pulang kerja. Bahkan malam itu Emma sempat menghabiskan waktu bersama dengan ayahnya. Dan ayahnya sangat senang melihat Emma kembali ceria seperti sebelumnya. Tengah malam saat tertidur pulas, ayahnya mendengar suara dentuman keras di dalam rumah seperti suara pintu yang dibanting. Mark ayahnya mendengar suara yang sama untuk kedua kali. Karena merasa khawatir ada sesuatu yang terjadi, ayahnya pun memeriksa keadaan kedua anaknya, Emma dan Evan. Mark melihat kedua anaknya tampak sedang tertidur. Karena merasa tidak ada apa-apa yang terjadi, dia pun kembali tidur ke kamarnya. Ayahnya sempat berpikir mungkin dia sedang bermimpi. Pada tanggal 21 November 2016, pagi pukul 6, Jill membangunkan Emma ke kamarnya. Hal yang aneh tidak seperti biasanya Emma susah dibangunkan. Dia terus mencoba membangunkan Emma dan membuka selimut serta melihat wajah Emma. Betapa terkejutnya Jill melihat bibir Emma sudah membiru, badannya dingin dan pucat, dan mencoba mengecek denyut nadi Emma, namun tidak ada. I just tried to wake up my daughter for school, and she has no pulse. You said that she's non-responsive? Yeah. Berita kematian Emma langsung menyebar di sekolahnya. Rumor yang beredar Emma tewas karena bunuh diri atau overdosis. Pada hari kematian Emma, Riley mengunggah kesedihan dan rasa kehilangannya di Twitter. Penyelidikan polisi pun terus berlanjut mencari petunjuk tentang kematian Emma. Sampai ketika polisi melihat 2 lubang kecil di dinding kamar Emma dan menemukan 2 selongsong peluru di halaman rumah. Dan ketika tubuh Emma diotopsi, ditemukan lubang tepat di belakang telinganya. Dan pada saat inilah kematian Emma dinyatakan sebagai pembunuhan. Polisi menyimpulkan orang yang menembakkan peluru itu ke tubuh Emma adalah orang yang sangat tahu di mana letak tempat tidur Emma. Pada saat interogasi saksi diketahui 2 hari sebelum peristiwa ini, Riley sempat mengambil pistol milik kakeknya dengan alasan Riley khawatir kejadian penculikan dirinya akan terulang lagi. Riley sempat berjanji pada Alex jika senjata api itu tidak akan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Karena teman-temannya juga merasa khawatir Riley memiliki pistol tersebut. Alex khawatir jika Riley akan bertindak bodoh dan bunuh diri karena terlalu sedih akan kematian Emma. Mengetahui hal tersebut, polisi pun melakukan penyelidikan terhadap Riley. Diketahui senjata yang dimiliki Riley memiliki kaliber yang sama dengan senjata yang digunakan pada pembunuhan Emma. Saat interogasi, Riley sudah mengira dia dicurigai sebagai tersangka utama dan berdalih bahwa dia tidak akan menyakiti mantan pacarnya itu.
Tidak lama kemudian, Riley mengirim pesan kepada Alex. Riley protes atas kesaksian Alex kepada polisi tentang kepemilikan senjata api. Padahal Alex hanya khawatir terhadap Riley, jika Riley akan bunuh diri setelah kematian mantan pacarnya itu. Riley sempat meminta mereka untuk berhenti memberi kesaksian kepada polisi. Bahkan Riley juga sempat menanyakan bagaimana melenyapkan senjata api yang dia miliki, karena dia tidak mau dipersalahkan atas segala sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Alex semakin curiga. Pasalnya, Riley bilang senjata itu sudah dikembalikan ke kakeknya. Lalu kenapa juga dia perlu menghilangkan senjata itu? Untungnya karena merasa curiga, Alex dan Noah memutuskan untuk bekerja sama dengan polisi dan menjalankan rencana mereka untuk mengambil senjata dan mengumpulkan bukti sebelum Riley melenyapkannya. Keesokan harinya, Alex dan Noah pergi ke rumah Riley dengan alasan mau nongkrong dan main game. Hal yang tidak diketahui oleh Riley, Alex dan Noah ini sudah dibekali mic dan kamera tersembunyi di balik gantungan kunci oleh tim kepolisian. With my life, because this is 70 years in jail if I get convicted of something I didn't do. Why can't you just give him a gun? It just needs to be gone. For whatever reason, it just needs to be gone. You guys don't have to come with me if you don't want to. I got your back, man. If it's in the Tennessee River, they will never find it. Dalam rekaman tersebut terekam pembicaraan Riley yang mengatakan bahwa pada intinya senjata itu harus cepat dimusnahkan. Riley sempat meminta mereka menarik kesaksian kepada polisi dengan mengatakan saat diinterogasi sebelumnya, mereka sedang dalam pengaruh obat-obatan. Bahkan Riley sempat meminta teman-temannya itu untuk membantu menghilangkan senjata. Melalui kamera tersembunyi, Riley terekam akan membuang senjatanya ke Sungai Tennessee, anak sungai terbesar dari Sungai Ohio. Riley pun langsung ditangkap dan ditahan oleh polisi yang ternyata sudah menyamar dan mengikuti mereka. Pada persidangan pertama, Riley mengaku tidak bersalah. Pembelaannya mengejutkan jaksa penuntut di mana dia mengaku bahwa dia memang menembak Emma, namun mengklaim bahwa dia tidak berniat membunuhnya. Riley hanya ingin menakut-nakuti Emma dan muncul sebagai penyelamat pada akhirnya. Riley juga mengklaim dia tidak menyangka peluru akan menembus dinding dan membunuh Emma. Pada tanggal 8 Mei 2018, hakim memberikan dakwaan pada Riley tindak pidana kelas pertama, yaitu tindakan penghilangan nyawa yang diikuti serangkaian kejadian lainnya berupa penguntitan, hal lain yang menimbulkan rasa berbahaya, dan pencurian senjata berbahaya. Riley dihukum seumur hidup dan mendapatkan pembebasan bersyarat jika telah menjalani 70 tahun masa hukuman.